Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan pada kita semuanya, dan selawat serta salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya mari kita belajar bersama memahami sebagian ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan kita sesuaikan dengan keadaan diri kita masing-masing. Jika sudah sesuai, bersyukurlah pada Allah. Makanya jika yang kita rasakan tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah, maka kita utamakan bertaubat dulu dengan taubatan nasuha. Kita koreksi masing-masing kesalahannya masing-masing untuk ditaubati, sehingga akan sesuai yang dirasakan, sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah menjelaskan pada kita tentang cirinya orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman yang akan dimasukkan dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya, itu Allah memberi bocoran, memberi ciri-ciri atau memberi tanda-tanda. Jika tanda-tandanya itu ada di diri kita, kita bersyukur pada Allah dan terus meningkatkan syukurnya pada Allah. Akan tetapi jika tanda-tanda itu belum ada di diri kita, maka kita bertaubat, kita koreksi sendiri kesalahan kita untuk ditaubati, agar kita bisa merasakan seperti yang difirmankan oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya saudaraku dibimbing oleh Allah untuk bisa merasakan sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah. Susun hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Manusia di dunia ini beraneka ragam. Perilakunya juga beraneka ragam. Allah menjelaskan ada manusia itu yang menyembah selain Allah. Ada manusia itu yang menyembah Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah menciptakan manusia dan jin ini masing-masing punya tupoksi, punya tugas pokok dan fungsi, tidak ada lain kecuali menyembah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jika diterjemahkan dengan bebas, terjemahan ini saya yakin tidak sempurna. Yang maha tahu dengan sempurna hanyalah Allah. Cuma kita belajar untuk memahami maksud ayat ini. Dan tidakkah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku? Jadi tugas pokok manusia di dunia ini adalah mengabdi kepada Allah. Satu itu tok, satu saja. Kalau bahasa guru saya, citok, si citok.
Satu saja, mengabdi kepada Allah. Apapun aktivitas yang dijalankan dalam rangka mengabdi kepada Allah. Seorang suami mencintai istrinya, menyenangkan hati istrinya, menjaga istrinya, membina istrinya, itu dalam rangka menjalankan perintah Allah, dan memang diperintah oleh Allah suami jadi pemimpin bagi rumah tangga keluarganya, sehingga sudah menjadi kewajiban kalau suami melayani kebutuhan istri, membinanya, menyenangkan hatinya. Itu tidak karena menjalankan perintah nafsunya, semata-mata karena menjalankan perintah Tuhannya. Apa ada bedanya menjalankan perintah nafsu dengan menjalankan perintah Tuhannya? Sangat berbeda. Kalau seorang suami yang mencintai istrinya, yang melayani istrinya dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka meskipun istri tidak membalas kebaikan suaminya, suami nggak butuh, nggak apa-apa. Apalagi yang istrinya sakit, memang nggak bisa membalas, dia sakit. Yang waktu sudah sehat saja kebaikan suami yang gak dibalas oleh istri, tidak apa-apa, saya mengabdi kepada Allah, saya menghamba pada Allah. Orientasinya adalah mendapat cintanya Allah. Seorang yang baik dengan tetangganya karena jalankan perintah Allah, Allah perintah untuk baik pada tetangganya. Andai tetangga tidak membalas kebaikannya, tidak masalah. Pengabdiannya hanya pada Allah kok. Bukan pada hamba, bukan pada manusia. Kita mengabdinya pada Allah. Kita berbuat baik pada siapapun kita berbuat baik pada siapapun hanya karena menjalankan perintah Allah. Dan itulah bentuk cintanya mukmin pada Allah itu. Mukmin itu sangat cinta pada Allah. Amat sangat cinta pada Allah. Allah menjelaskan, orang yang beriman, orang yang akan dimasukkan dalam surganya Allah, orang yang dimuliakan Allah, itu cirinya adalah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, asyaddu, sangat kuat, amat sangat, hubban, cintanya lillahi, pada Allah. Jadi orang yang beriman itu orang yang sangat kuat, sangat amat cintanya pada Allah. Andai diri kita mengaku sebagai orang yang beriman pada Allah, kemudian kita tidak cinta pada Allah, berarti kenyataan kita, keadaan kita belum sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah. Kalau keadaan kita belum sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah, maka segera koreksi. Langkah pertama, bertaubat dengan taubatan nasuha. Kita taubati semuanya aja agar mudah. Tidak usah kita tanya salahku apa ya pada Allah, sehingga kok saya nggak bisa merasakan, saya kok nggak bisa mencintai Allah, padahal mukmin itu semuanya cinta pada Allah, sangat besar, kuat cintanya pada Allah. Saya kok sebagai mukmin kok tidak cinta pada Allah, kesalahan saya apa ya? Nggak usah begitu. Bagaimana? Yes, kesalahan lisan ditaubati, istighfar. Kemudian disebutkan aja, ya Allah, lisan saya yang sebelumnya saya pakai ghibah, saya pakai mencaci maki saudara, saya pakai bicara bohong, bicara kotor, detik ini saya mohon ampunan ya Allah, diampuni semua salah lisan saya. Sehingga saya berjanji padamu ya Allah, mulai detik ini saya tidak menggunakan lisan untuk bohong
atau untuk berkata yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Sudah taubat lisan. Setelah itu praktek taubat itu harus dipraktekkan. Taubat tidak cukup diucapkan dengan lisan, tapi dipraktekkan dalam perbuatan. Setelah itu dinaikkan lagi, ya Allah, saya kok tidak bisa mencintai panjenengan ya Allah, padahal di ayat panjenengan mukmin itu sangat cinta pada panjenengan. Kok saya nggak merasa ya Allah? Mungkin karena, enggak mungkin lah, karena kesalahan mata saya ya Allah yang sering saya pakai melihat yang haram. Mulai detik ini saya bertaubat ya Allah, tidak akan menggunakan mata untuk melihat yang haram. Ampuni ya Allah semua kesalahan mata saya yang sering saya pakai melihat yang haram. Saya bertaubat ya Allah, mulai detik ini saya fungsikan mata untuk mengabdi kepadamu ya Allah, tidak mengabdi pada selainmu. Kemudian telinganya, kemudian hatinya, akalnya, ilmunya, dan seterusnya. Itu yang lebih baik itu. Karena apa? Nggak cocok dengan ayatnya Allah. Mukmin itu sangat cinta pada Allah. Bentuk cinta itu yang paling mudah dipahami ya mau jalankan perintahnya dan mau meninggalkan larangannya. Bentuk cinta ya takwa Allah itu. Itu bentuk cinta. Makanya sering saya ulang-ulang ayatnya, Annallaha ma'al muttaqin fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbus sabirin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita akan merasakan sesuai dengan yang difirmankan Allah jika kita awali dengan taubatan nasuha dari segala bentuk kesalahan. Setelah itu kita isi dengan hal-hal yang baik, kemudian terus mohon bimbingan pada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa merasakan seperti yang difirmankan oleh Allah, bahwa orang yang beriman itu orang yang sangat cinta pada Allah. Namanya cinta ya sering mengingat Allah atau banyak mengingat Allah. Udkurullaha dzikron katsira. Kita ingat sebanyak-banyaknya pada Allah. Apa sarana ingat? Melihat makhluk, langsung ingat yang menciptakan. Kita lihat air, langsung ingat yang menciptakan air. Kita lihat bumi, langsung ingat yang menciptakan bumi. Kita lihat langit, langsung ingat yang menciptakan langit. Kita merasakan ada angin, langsung ingat yang menciptakan angin. Pokoknya makhluk-makhluk itu apa saja yang kita lihat dijadikan kontak atau sarana untuk mengingat penciptanya, yaitu Allah. Itulah cara mengamalkan udkurullaha dzikron katsira. Yang selama ini belum begitu aktivitas kita, ya monggo bareng-bareng bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat lisan, taubat mata, taubat pendengaran, taubat apapun dari kesalahan yang pernah kita lakukan, dan berjanji pada Allah tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jika bereset lagi, berjanji lagi pada Allah, ya Allah ampuni ya Allah, saya bereset ya Allah. Yang penting nggak ada niatan untuk jarak, untuk main-main taubat itu. Jangan diniati main-main. Pokoknya sungguh-sungguh Allah tahu kesungguhan kita itu. Allah tahu memang hamba ini benar-benar kepingin bertaubat. Allah tahu itu. Mungkin manusia nggak tahu, tapi Allah tahu. Makanya jamaah rahimakumullah, apapun yang difirmankan Allah, jika kita tidak bisa merasakan seperti yang difirmankan, maka segera bertaubat dengan taubatan nasuha. Koreksi kesalahan diri, jangan menyibukkan mengoreksi salah orang lain, tapi pentingkan koreksi kesalahan diri sendiri. Jika menemukan, bertaubat dengan taubatan nasuha. Saya yakin, seyakin-yakinnya apa yang kita rasakan seperti apa yang difirmankan oleh Allah. Dan jadi terang yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.